ada orang yang mengetahui selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kemudian Rasulnya membaca Quran surat Luqman itu, kalau nggak salah itu ayatnya 34, ya, sesungguhnya hanya di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, mungkin kira-kira seperti itu. Dan dia yang menurunkan hujan, dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan dia tidak ada orang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan diperoleh besok, artinya masa depan. Kan begitu. Yang kelima, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia, ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Artinya itulah 5 perkara yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Alam gaib, ya, alam gaib. Tidak tahu tempat meninggal, tidak tahu hari esok, tidak tahu akan turunnya hujan. Ya. Nah, jadi kalau kita lebih rinci lagi, contohnya tadi maksud seperti hari kiamat tadi itu kan. Nah, tidak ada makhluk di dunia ini, manusia, nabi, malaikatnya yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Seperti itu. Tahun berapa, bulan berapa, minggu apa, hari apa, jam berapa, dan menit berapa, melainkan Allah satu-satunya juga hambanya. Dan lain-lain Allah menceritakan mereka yang menanyakan kepada Muhammad, kan begitu, tentang kiamat, kapan terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhan, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan terjadinya kecuali Dia. Itu di, kalau nggak salah itu di Quran surat Al-A'raf ayatnya 187. Nah, itu yang Mister J tahu kan gitu kan. Terus dalam dalam hadis Jibril yang masuk, Rasul ditanya tentang hari kiamat, kemudian beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi alama minasail, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kemudian Rasul hanya menjelaskan tentang tanda-tandanya saja. Seperti itu kira-kira. Nah, kemarin kita tuh kan diemokan nih, ya, dengan wacana yang dikeluarkan oleh salah satu suku di negeri jauh yang di sana, yang menyatakan bahwa kiamat akan terjadi pada 2012. Itu maksudnya tahu tuh ya, kisahnya itu ya. Bahkan sampai difilmkan ini, dibuat film, laris manis di pasaran, bahkan ya kan, yang menjadi tontonan dan perbincangan di setiap negara. Bahkan apakah benar kiamat akan terjadi pada tahun 2012 seperti yang mereka katakan, kan gitu kan. Jawabannya bisa lebih cepat dan bisa lebih lama, ya kan. Allahu a'lam bishawab, kan. Tidak ada yang mengetahui kepastian kiamat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dijelaskan. Nah, terus yang kedua, turun hujan. Nah ini banyak maksudnya. Mungkin maksudnya kalau di kampung-kampung tuh biasa tuh ya kan, resepsi. Ya kan? Mendapat hujan. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan hujan akan turun. Maksudnya setuju tuh? Iya, tidak tahu kapan hujan akan turun, tapi kan kalau kita mau, wajarnya kita kalau kita mau hujan turun nih, kita mau pulang buru-buru, berdoa supaya jangan hujan dulu. Itu diperbolehkan nggak itu berdoa supaya hujan dulu? Iya, artinya gini. Kan kita meminta. Iya, kita meminta. Cuman apapun ceritanya, yang sudah ditetapkan Allah maka kita terima. Kalau lebih baik seperti itu. Iya, kita berdoa supaya jangan hujan turun. Ternyata hujan turun, kita terima aja kan gitu jadinya. Terima. Dan dimanapun hujan itu akan turun, namun jika Allah memerintahkan, maka malaikat yang bertugas akan tahu kapan dan di mana hujan itu akan turun. Gitu. Karena dan tidak ada maksudnya ilmu pengetahuan manapun yang mampu menjelaskan ini, gitu. Ada pun perkara-perkara cuaca yang sering kita saksikan di TV, berita, itu hanya sekedar praduga. Iya, atau kira-kira berdasarkan sifat-sifat alam yang terjadi, bukan suatu kepastian tentang turunnya hujan. Kan gitu kan, ada nyanyi itu kan, mendung nggak berarti hujan, itu kan. Mendung nggak berarti hujan. Lagu-lagu lama dulu kan gitu kan, mendung nggak berarti hujan, kan gitu. Jadi banyak yang salah kaprah tentang ini. Namun bukan rahasia umum lagi maksudnya, bahwa yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini, apalagi mereka ingin mengadakan suatu walimah atau resepsi, kan begitu kira-kira, mereka menggunakan jasa pawang hujan.
maksudnya pernah tahu tuh ya. Ya pernah sih, pernah. Biasanya itu kalau orang lagi walimah atau pesta pernikahan, ada jasa namanya pawang hujan supaya pernikahannya itu hujan nggak turun. Iya, sampai sekarang pun saya tuh ya masih gimana ya, entah mungkin ada nama lain buat si pawang ini yang bertugas agar hujan tidak turun, Nah, atau ketika agenda tersebut dilaksanakan, tapi yang jelas ini adalah kebohongan yang nyata sebenarnya dan jelas melanggar syariat kalau dalam agama Islam dalam agama. ya, garis bawah ya. Tapi kan itu apa ya, tentang hujan. Tapi jin itu kan kadang punya kemampuan khusus yang kayak tadi tuh mantra-mantra. Iya. Apa mungkin apa jin itu punya mantra khusus untuk menghentikan hujan karena dia mampu mindahin benda. Iya bisa jadi, tapi coba kita telusuri di Quran surat Al-Jin ayatnya 26, maksudnya dia Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata, tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Apalah Mas Ucup bisa ambil intisari daripada kata-kata surat Jin ayatnya 26 itu? Kira-kira apa? Dia Allah mengetahui yang gaib dan dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Gimana Mr. Jet? Yang hujan itu memang turunnya hujan atau tidak, itu udah Allah yang menentukan. Sudah ketentuan yang Maha Kuasa seperti itu. Nah, saya lanjut lagi, yang tidak diketahui manusia itu adalah apa yang ada di dalam rahim. Maksudnya bisa mencerna apa kata saya? Yang tidak diketahui manusia adalah yang dalam rahim. Apa yang ada di dalam rahim, ya kan? Memang dengan berkembangnya teknologi modern zaman sekarang ini, maksudnya orang sudah biasa mengetahui apa yang sedang dikandung oleh para istri mereka. Kan begitu kira-kira, laki-laki atau perempuan kah, bayi yang sedang dikandung besar kecilnya juga cacat atau tidak. Tapi subhanallah tidak ada seorang pun yang tahu apakah anak itu akan selamat ketika ibunya melahirkan. Oh iya. Bisa? Nggak ada yang tahu. Ya kan? Nggak ada yang tahu. Berimankah ia setelah dilahirkan atau kufur? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Berarti intinya itu sesuatu yang dalam rahim tidak ketahui ketika dia lahir selamat atau dia beriman atau tidak gitu. Bahagiakah dia atau cacatnya dia atau kebahagiakah dia atau celakakah dia, kita nggak tahu. Belum tentu bayi yang keluar dari rahim ibu yang miskin akan menjadi miskin pula. Iya. Ya kamu setuju ya? Setuju. Nah, atau tidak juga bayi yang keluar dari rahim itu dari rahim seorang ibu itu yang solehah, kan begitu, atau yang anak yang soleh akan menjadi soleh juga. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menurut Mr. Jet karena ada beberapa yang Mr. Jet kutip dari beberapa sumber yang pernah saya baca seperti itu. Jadi karena gini maksudnya, sesungguhnya kata hadis Nabi, sesungguhnya seorang di antara engkau semua dikumpulkan kejadian dalam rahim, karena ibu kita itu maksudnya mengandung selama 40 hari. Nah, jadi kemudian menjadi segumpal darah ya, dari, maaf cakap bilang, dari air mani ya kan, karena Al-Quran menjelaskan tadi itu kan. Jadi kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari juga maksudnya kan gitu. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga ya kan. Kemudian diutuslah seorang malaikat, lalu ia meniupkan ruh ke dalam janin tersebut dan diperintahkan malaikat tersebut dengan menuliskan 4 perkara. Apa itu? Rezekinya, ajalnya, amalnya, amal, dan apakah ia termasuk golongan orang-orang yang celaka atau bahagia.